Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kabar kalian baik, baik saja ya. Perkenalkan saya Adam Fidias, Pasca mahasiswa akuntansi semester 5. Salam kenal ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Masrul Huda SE, MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah bisnis dan intelijensi digital yang telah menemani dan membimbing saya dan teman-teman pada mata kuliah ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis kasus dari teori bisnis digital dan intelijensi bisnis. Tapi sebelum lanjut, mari kita dengarkan sama-sama kata pengantar dari dosen kami Bapak Masrul Huda. Pay attention ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak Masrul Huda atas pengantarnya. Sekarang mari kita lanjut. Di video kali ini saya membahas 8 video yang ada di platform YouTube. Antara lain yang pertama ada video dari Ferry Irwandi yang membahas tentang intelijensi di tengah demokrasi. Kemudian yang kedua ada video yang membahas dengan intelijensi digital dalam sebuah kasus mantan Menteri Nadiem Makarim. Kemudian yang ketiga ada video Ferry Irwandi lagi yang membahas tentang intelijensi digital Ferry Irwandi dalam melawan para buzzer. Kemudian yang keempat ada video dari Bapak Gatot Nurmantio tentang intelijensi digital dalam menganalisa wacana darurat militer. Kemudian yang kelima ada video Cak Nun yang membahas tentang bisnis digital sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang keenam ada video dari Raymond Chin yang membahas tentang bagaimana membangun bisnis digital mulai dari nol. Kemudian yang ketujuh ada video dari Abang Raymond Chin lagi yang membahas tentang ide bisnis digital tanpa modal. Dan yang terakhir ada video Raymond Chin lagi yang membahas tentang trik marketing sebuah bisnis digital. Menarik banget gak sih teman-teman pembahasannya? Disimak sampai akhir ya. Pada video pertama, video ini melayangkan kritik tajam terhadap tindakan aparat di lapangan. Salah satu contoh yang diangkat adalah insiden penggunaan gas air mata di lingkungan kampus yang menyebabkan kematian seorang warga berusia 60 tahun bernama Sumari. Pembicara membantah klaim resmi bahwa gas air mata terbawa angin dengan menyajikan data meteorologi dan bukti video. Selain itu, dibahas pula misteri seputar penangkapan seorang provokator yang kedapatan membawa kartu identitas militer, yang kemudian dibantah sebagai hoaks oleh TNI. Insiden ini menyoroti kebingungan dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi keamanan. Analisisnya pada video ini ialah adanya narasi publik melawan narasi pemerintah. Video menampilkan adanya gap besar antara persepsi publik dan narasi resmi pemerintah. Publik lebih melihat masalah pada aspek ekonomi dan keadilan, sementara pemerintah fokus pada keamanan. Kedua ialah legitimasi aparat terguncang karena data meteorologi, kasus kematian Sumari, dan isu provokator ber-KTA menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan institusi negara. Kemudian ketiga ada politik misdirection karena pemerintah dinilai sengaja mengalihkan isu dari problem struktural ke narasi keamanan. Strategi ini berpotensi memperburuk ketidakpuasan masyarakat karena akar masalah, ekonomi dan sosial, tidak terselesaikan. Kemudian yang terakhir ada posisi mahasiswa dan rakyat karena narasi dalam video menempatkan mahasiswa dan rakyat sebagai korban kebijakan represif sekaligus korban agenda tersembunyi pihak lain, masa gelap. Hal ini memperkuat citra demonstrasi sebagai bentuk perjuangan sosial, bukan ancaman keamanan. Kemudian pada video kedua, video tersebut mengupas secara mendalam dugaan skandal korupsi dalam proyek pengadaan 1,2 juta unit laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, selama periode 2020 hingga 2022. Diskusi yang dipandu oleh Refli Harun dan seorang narasumber menyoroti nilai total proyek yang mencapai sekitar 9,3 triliun rupiah. Fokus utama dari pembahasan adalah adanya indikasi penggelembungan harga, markup, yang sangat signifikan, dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dan analisisnya yang pertama ada markup harga, kedua ada kualitas produk yang rendah, ketiga ada indikasi persekongkolan politik, terakhir adanya masalah tata kelola pemerintahan. Kemudian di video ketiga,
Video tersebut berpusat pada perseteruan panas antara dua figur publik, Ferry Irwandi dan seorang wanita bernama Salsa, yang mencerminkan polarisasi di ruang media sosial. Konflik utama dipicu oleh tuduhan dari unit siber TNI terhadap Ferry Irwandi atas dugaan tindak pidana, sebuah langkah yang dipertanyakan karena melibatkan institusi militer dalam kasus sipil. Ferry secara terbuka menyangkal tuduhan tersebut dan membalas tudingan Salsa yang menyebutnya buzzer dengan sebuah tantangan berani. Melakukan audit keuangan bersama secara transparan dan disiarkan langsung untuk membuktikan siapa yang sesungguhnya dibayar untuk menyuarakan opini tertentu. Kemudian analisisnya yang pertama tentang polarisasi di media sosial, kemudian kedua ada kontroversi keterlibatan TNI, kemudian yang ketiga ada konflik sebagai pertarungan narasi, yang keempat ada isu buzzer dan transparansi, kemudian yang terakhir ada manipulasi narasi politik. Lanjut video keempat, video ini menyajikan pandangan Gatot Nurmantio mengenai berbagai isu krusial yang dihadapi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan nasional. Diskusi utama berpusat pada adanya dugaan upaya untuk mendiskreditkan institusi TNI di mata publik. Gatot menyoroti beredarnya foto dan video di media sosial yang seolah-olah menunjukkan keterlibatan oknum TNI dalam kerusuhan. Namun ia berpendapat bahwa ini adalah bagian dari operasi untuk menciptakan opini negatif dan memecah belah TNI dengan rakyat. Analisanya yang pertama ada upaya diskredit TNI, kemudian yang kedua ada isu darurat militer, ketiga ada potensi adu domba TNI, Polri, keempat ada sabotase politikal, dan yang terakhir ada isu HAM dan reformasi kepolisian. Lanjut video kelima. Dalam video ini, Cak Nun mengemukakan kritik mendasar terhadap tata kelola negara di Indonesia, dengan menekankan pentingnya membedakan antara konsep negara dan pemerintah. Menurutnya, banyak lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai pilar negara, seperti Mahkamah Konstitusi, MK, justru seringkali bertindak layaknya bagian dari pemerintah yang berkuasa. Ia mengilustrasikan kekeliruan ini dengan contoh Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai kasir negara, padahal seharusnya hanya menjadi kasir pemerintah yang menjalankan mandat dari negara secara keseluruhan. Analisanya yang pertama ada perbedaan konseptual negara dengan pemerintah, kemudian kedua ada Kementerian Keuangan sebagai contoh, kemudian ketiga ada dampak pada rakyat kecil, kemudian keempat ada krisis identitas dan fondasi bernegara, dan yang terakhir ada hilangnya karisma kepemimpinan. Lanjut video ke-6, Raimon Chin membahas tantangan umum yang dihadapi oleh banyak orang ketika ingin memulai bisnis dari nol. Ia menyoroti bahwa banyak calon pengusaha terlalu fokus pada kualitas produk atau jasa mereka, namun lupa untuk menetapkan margin keuntungan yang sehat. Raimon menekankan pentingnya memahami nilai dari produk atau jasa yang ditawarkan agar tidak terjebak dalam perang harga yang merugikan. Raimon menjelaskan bahwa membangun bisnis bukan hanya soal ide, tetapi juga soal eksekusi dan konsistensi. Ia membagikan pengalaman pribadinya dalam membangun bisnis, termasuk bagaimana ia memulai dengan modal terbatas dan mengandalkan kreativitas serta jaringan untuk berkembang. Ia juga menekankan pentingnya membangun brand yang kuat dan memiliki diferensiasi yang jelas di pasar. Lalu analisanya yang pertama adalah kesalahan umum calon pengusaha, kedua ada pentingnya nilai produk dan strategi harga, ketiga ada eksekusi lebih penting dari ide, keempat ada modal terbatas bukan halangan, dan terakhir ada pembangunan brand dan diferensi. Lanjut ke video ketujuh, video ini membahas 3 ide bisnis digital yang bisa dijalankan tanpa modal besar, cocok untuk pemula yang ingin memulai usaha secara online. Ide pertama adalah menjadi affiliate marketer, di mana seseorang mempromosikan produk orang lain dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Amazon menyediakan program afiliasi yang mudah diakses. Ide kedua adalah menjadi content creator di media sosial seperti YouTube, TikTok, atau Instagram. Pembuat konten bisa menghasilkan uang melalui iklan, endorsement, atau monetisasi langsung dari platform. Kunci suksesnya adalah konsistensi dan pemahaman terhadap audiens yang ditargetkan. Analisanya yang pertama ada affiliate marketing, kemudian kedua ada content creator di media sosial, kemudian ketiga ada faktor kunci keberhasilan, dan terakhir ada menjual jasa digital. Terakhir video ke-8, Raimon Chin membuka video dengan menyoroti kesalahan umum para pebisnis yang sering melewatkan tahapan penting dalam marketing funnel. Banyak yang mengira pemasaran hanya soal menyebarkan produk seluas-luasnya dan berharap ada yang membeli. Padahal, konsumen jarang langsung membeli produk hanya dari satu kali melihat iklan. Oleh karena itu, Raimon menekankan pentingnya memahami perjalanan pelanggan secara menyeluruh. Ia menjelaskan 5 tahap utama dalam marketing funnel: awareness, consideration, conversion, loyalty, dan advocacy. Tahap awareness bertujuan memperkenalkan brand dan membangun citra, biasanya lewat iklan yang menjangkau banyak orang. Consideration adalah saat calon pelanggan mulai mempertimbangkan produk, dan conversion adalah momen mereka akhirnya membeli.
Loyalty dan advokasi berfokus pada menjaga hubungan jangka panjang dan mendorong pelanggan menjadi pendukung aktif brand. Kemudian analisanya yang pertama ada kesalahan umum dalam marketing. Kemudian kedua ada marketing funnel. Kemudian ketiga ada tips praktis dari Raymond Chin dan terakhir ada kunci sukses marketing. Wah, tidak terasa ya kita sudah selesai membahasnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Masrul Huda dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini, dan saya ucapkan permintaan maaf bila ada salah dan kurang kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.